Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang seputar aplikasi pinjaman online. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri aplikasi pinjaman online yang akan membuat kalian terjerat dan tentunya akan membuat kalian pusing untuk kedepannya. Nah, buat kalian yang mungkin sering melakukan peminjaman di aplikasi-aplikasi pinjaman online, tentunya kalian harus hati-hati dan waspada dari awal ya. Karena jikalau kalian terjebak di salah satu aplikasi pinjaman online yang memang sangat berbahaya, tentunya kalian akan terjerat di aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu apa saja nih penyebab-penyebab yang menyebabkan kalian akan terjerat di aplikasi pinjaman online? Nah, di sini ada beberapa ya aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang ciri-cirinya tuh pasti akan membuat nasabahnya itu terjerat dalam yang namanya hutang piutang. Yang pertama sudah pasti ya, untuk aplikasi pinjaman online yang memang tenornya itu sangat pendek ya, karena masih banyak nih aplikasi-aplikasi pinjaman online, mau itu legal ataupun ilegal, yang tenornya di bawah 1 bulan. Nah, untuk aplikasi pinjaman online yang memang tenornya pendek, biasanya itu yang menyebabkan nasabahnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Mengapa? Karena memang ya, jikalau si nasabah tersebut melakukan peminjaman dan di kemudian hari, mungkin tepatnya itu 7 hari kemudian ya, si nasabah tersebut itu harus mengembalikannya beserta bunganya, tentu itu akan memberatkan si nasabah tersebut. Karena untuk jangka waktunya sangat pendek ya, tidak ada waktu untuk si nasabah tersebut itu untuk mengumpulkan uangnya untuk membayar tagihan tersebut. Nah, akhir-akhir ini bukan hanya di aplikasi pinjaman online ilegal saja ya, karena di aplikasi pinjaman online legal juga banyak nih yang tenornya tuh pendek-pendek ya, masih di bawah 1 bulan. Jadi buat kalian yang mungkin sering melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online, jangan tergiur dengan iklan yang sering diberikan oleh pihak aplikasi tersebut ya. Karena biasanya tuh dari bagian depan atau mungkin di iklan-iklan di Play Store, biasanya tuh mereka memberikan tampilan tenor panjang ya. Padahal ketika kita melakukan pengajuan dan pendaftaran di aplikasi tersebut dan kita melakukan peminjaman, ternyata tenornya itu pendek-pendek ya, tidak sampai 1 bulan. Jadi kalian harus berhati-hati ketika kalian memilih aplikasi pinjaman online. Selain tenor, di sini juga ada bunga ya. Nah, dari bunga juga biasanya mereka tuh mengiming-imingi dengan bunga rendah ya di iklan aplikasi mereka. Namun kenyataannya ketika kita melakukan peminjaman di aplikasi tersebut, bunganya cukup tinggi. Nah, jelas ya, dengan tenor yang pendek dan juga bunga yang cukup tinggi, ini bisa menyebabkan si nasabah tersebut tuh merasa keberatan ya, dan tentunya akan menyebabkan nasabah tersebut itu mengalami gagal bayar atau keterlambatan di tagihannya. Karena biasanya ya rata-rata dan kebanyakannya aplikasi-aplikasi pinjaman online itu memberikan iklan seperti itu. Tenor yang panjang dan bunga yang rendah, serta limit yang besar. Itu adalah ciri-ciri aplikasi pinjaman online dalam iklannya ya. Mereka mengiming-imingi dengan tenor yang panjang, bunga rendah, dan juga limit yang tinggi. Namun ketika kita membuka aplikasinya, ketika kita mengajukan pinjaman, semuanya berbeda ya. Bunganya cukup tinggi dan juga untuk tenornya sangat pendek. Jadi kalian harus berhati-hati ya ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Nah, selain dua hal itu, ada lagi nih yang lebih memberatkan, potongan admin. Biasanya nih untuk potongan admin di aplikasi-aplikasi pinjaman online yang seperti itu biasanya tinggi-tinggi ya. Sebagai contoh, jikalau kalian melakukan atau mungkin mengajukan pinjaman dengan nominal 1 juta, biasanya tuh yang diterima cuman 700 atau 800. Namun kalian harus mengembalikannya itu dinilai 1.400.000. Itu sudah jelas ya, pasti akan memberatkan kalian. Kalian minjamnya nggak seberapa, namun membayarnya harus nominal yang cukup tinggi, apalagi digabungkan dengan dua poin yang tadi ya, tenornya yang pendek dan juga bunganya itu yang tinggi. Jadi jelas nih, ciri-ciri aplikasi pinjaman online seperti itu pasti akan membuat nasabahnya itu mengalami keterlambatan dan akan membuat nasabahnya itu terjerat dalam pinjaman online atau hutang piutang. Nah, sekali lagi saya kasih saran buat kalian yang mungkin sering melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online, kalian harus berhati-hati, kalian harus pintar-pintar memilih aplikasi pinjaman online. Jangan sampai kalian salah memilih aplikasi pinjaman online, karena jikalau kalian salah memilih aplikasi pinjaman online dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, tentunya sudah tidak dapat dipungkiri ya, kalian pasti rawan mengalami keterlambatan atau gagal bayar dan kalian akan terjerat dari yang namanya hutang piutang pinjaman online. Setelah tadi sedikit informasi tentang aplikasi pinjaman online yang berbahaya jikalau kalian mengajukan pinjaman di sana ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.